atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini di hari pertama bulan Oktober, kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu. Dan seperti yang sudah-sudah, ketika kita memasuki bulan Oktober, berarti di gereja kita rayakan dengan bulan musik dan pujian. Oleh karena itu selama bulan Oktober nanti peribadahan yang dilaksanakan di gereja, khususnya ibadah minggu, akan dikemas sedemikian rupa dalam nuansa etnis, sehingga kita bisa semakin semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami diperjumpakan kembali secara virtual dalam ibadah tengah minggu. Dan jika sebentar kami hendak bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan bahkan hidup kami didapati oleh Tuhan sebagai penyembah Tuhan, pemuji nama Tuhan dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, bagi orang Kristen bernyanyi bukanlah hal yang asing. Bahkan bagi orang yang melihat kita umat Kristen, mereka biasanya langsung berkata bahwa orang Kristen itu pandai bernyanyi. Dan bagi sebagian dari antara kita, bernyanyi bukan hanya menjadi suatu kebiasaan, tapi bahkan sudah menjadi sebuah hobi. Dan syukur pada Tuhan jika ini memang menjadi suatu kebiasaan atau hobi kita, tentulah ini menjadi kebiasaan yang baik. Mengapa demikian? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menyandingkan suatu kebiasaan lain yang disebut bukan suatu kebiasaan yang dibangun di dalam roh, yaitu kebiasaan mabuk oleh anggur. Rupa-rupanya ada suatu kebiasaan di masa itu, yaitu kebiasaan berpesta. Dan di dalam sebuah pesta, biasanya orang-orang suka mabuk oleh anggur. Rasul Paulus tidak berkata bahwa dia melarang berpesta, tetapi kebiasaan yang terjadi di dalam pesta itu sehingga seolah-olah menjadi hal yang rutin atau lumrah dilakukan, yaitu mabuk oleh anggurnya yang dikritisi oleh Rasul Paulus. Alasan yang tertulis di sana adalah mabuk oleh anggur membuat orang terhanyut oleh hawa nafsu, dan dari hawa nafsu itulah orang jadi berbuat dosa. Oleh karena itu, daripada seseorang punya kebiasaan mabuk sehingga berbuat dosa karena dorongan hawa nafsu, lebih baik dia hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh roh. Dan dengan menjadi manusia yang hidup di dalam roh, ia akan dijauhkan dari hawa nafsu, dan justru kerinduannya adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan salah satu bukti orang yang sudah hidup dalam pimpinan roh, ia akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Ada 3 jenis nyanyian yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan sebenarnya secara teologis ketiganya memiliki makna dan perannya masing-masing dalam kehidupan rohani seorang anak Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar dari 3 jenis nyanyian ini. Yang pertama, di sana dikatakan mazmur. Mazmur sesuai dengan namanya mengacu pada salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang dipercaya ditulis oleh Raja Daud. Dan di dalam bait Allah, kitab Mazmur punya peranan yang sangat penting secara liturgis. Dia disebut sebagai nyanyian liturgis. Dan di dalamnya Mazmur terdapat pengajaran. Dengan demikian, Mazmur memiliki peran mengajar. Meskipun di masa sekarang Mazmur tidak lagi atau jarang didapati dinyanyikan di dalam gereja Protestan, tetapi kita bisa memaknainya bahwa Mazmur berperan penting dalam kehidupan kita. Selain sebagai sebuah nyanyian, dia berperan untuk mengajar. Nyanyian yang kedua di sana dituliskan kidung pujian. Kidung pujian berasal dari kata humnos, yang kemudian muncullah kata himne. Himne memiliki arti nyanyian untuk memuji Tuhan. Di dalamnya ada suasana sukacita dan perayaan. Oleh karena itu, kidung pujian berperan untuk menolong kita dalam memuji Tuhan dan dalam merayakan segala kebaikan Tuhan yang diiringi dengan rasa syukur. Jadi peran dari kidung pujian adalah mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan dalam hidup kita, atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan nyanyian yang ketiga disebutkan nyanyian rohani. Pada awalnya nyanyian rohani dimaknai sebagai nyanyian spontan atas gerakan Roh Kudus dalam hati kita. Dari makna ini kita bisa melihat bahwa peran dari nyanyian rohani adalah membangun suatu ikatan antara roh kita sebagai manusia dengan roh Allah. Dan Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, tak jarang
ketika kita sedang merasakan suatu pergumulan yang berat, atau kita bersedih, kita berduka, atau anak sekarang menyebutnya kita sedang galau, kadang-kadang kita terngiang-ngiang dengan satu nyanyian yang rasanya kalau kita dengarkan begitu mengena dalam hati kita. Dan apabila kita lantunkan nyanyian itu, membuat kita jadi merasa lebih dekat dengan Tuhan. Atau bahkan dengan menyanyikan lagu itu, kita jadi merasa dikuatkan. Inilah peran dari nyanyian rohani, yaitu membawa kita dekat dan merasakan kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari penjelasan tentang peran 3 nyanyian tersebut, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk senantiasa berkata-kata dan bernyanyi, bersyukur melalui 3 nyanyian itu. Apa maknanya? Ada 2 makna yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini. Yang pertama adalah jika mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani dilekatkan pada kebiasaan berkata-kata, maka maknanya adalah kiranya perkataan kita setiap hari mengandung pengajaran tentang Tuhan, mengandung ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, dan justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Hal ini tentu bertentangan dengan orang-orang yang disebut Rasul Paulus memiliki kebiasaan mabuk oleh anggur. Ucapannya tidak akan berkata-kata tentang pengajaran tentang Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, sehingga jangankan bersyukur, dia justru akan memilih perbuatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Rasul Paulus ingin agar kita senantiasa sadar siapakah kita, sehingga kebiasaan-kebiasaan bahkan ucapan kita ini bisa dipakai untuk hidup sebagai saksi bagi Tuhan, yaitu terus mengajar, terus mengucap syukur, dan membawa kita atau bahkan orang lain di sekitar kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana wujud atau contohnya yang bisa kita kerjakan? Jika ada sesama yang sedang lemah oleh karena pergumulan atau sesuatu hal yang dialami, mari kita hadir menjadi orang yang menguatkan dia, baik melalui firman Tuhan yang bisa kita sampaikan untuk mengajar dia secara langsung, atau bahkan mungkin nyanyian yang muncul dalam hati kita. Dan bukankah tidak salah jika ada seseorang sesama kita yang sedang sharing pergumulan yang dia alami, kemudian kita ajak dia untuk menyanyikan satu kidung pujian untuk Tuhan. Dan siapa tahu lewat pujian itu tidak hanya kita yang dikuatkan, tetapi saudara kita tersebut juga bisa mengalami penguatan oleh nyanyian tersebut. Dan setelahnya baru kita bersama-sama datang pada Tuhan dalam doa. Atau contoh yang lain, jika kita atau sesama kita sedang berbahagia karena berkat Tuhan yang diterima, maka bernyanyilah untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Jangan sampai justru kita mengekspresikan dengan cara yang lain, cara-cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi mari kita memiliki suatu kebiasaan yang baik, yaitu kebiasaan menyampaikan atau mengajar sesama kita, lalu mengungkapkan syukur, bahkan untuk membawa kita hidup dekat pada Tuhan melalui pujian. Yang kedua, makna jika mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani dilekatkan pada ritus kita untuk memuliakan Tuhan. Rasul Paulus berkata, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya, jika kita sedang menghadap kepada Tuhan melalui nyanyian atau pujian, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Mengapa hal ini menjadi penting bagi kita sebagai umat Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang karena sudah terbiasa bernyanyi di gereja atau di persekutuan-persekutuan, justru tidak dengan sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Padahal nyanyian dan pujian yang kita lantunkan tidak semata-mata sebuah lagu, melainkan bagian dari cara kita untuk mengajar baik diri sendiri maupun orang lain. Sarana buat kita untuk mengucap syukur dan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jika kita tidak lakukan itu dengan segenap hati, bagaimana mungkin peran itu bisa terjadi? Jika kita tidak segenap hati dalam menyanyikan pujian itu, bagaimana kita mau menyampaikan pesannya yang mengajar kepada orang lain? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan
jika kita bernyanyi dengan setengah hati. Oleh karena itu, mari sebagai anak-anak Tuhan, meskipun sudah sering bernyanyi, biarlah nyanyian apapun yang kita lantunkan untuk Tuhan, kita nyanyikan dengan segenap hati. Terlepas apakah itu lagu kesukaan kita atau bukan, terlepas apakah hobi kita bernyanyi atau bukan, terlepas kita sedang dalam suasana hati yang mendukung atau tidak, biarlah kalau kita diberi kesempatan untuk bernyanyi bagi Tuhan, kita kerjakan itu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, di bulan musik dan pujian ini saya mengajak kita untuk mengingat kembali sejauh mana kita memuji dan menyembah Tuhan lewat nyanyian. Apakah kita hanya melakukan itu hanya sebagai sebuah formalitas karena kita sedang bersekutu bersama-sama lalu kita bernyanyi dengan saudara seiman, atau justru setiap kesempatan yang kita punya untuk memuji Tuhan kita gunakan dengan segenap hati, sehingga melaluinya ketika kita menyanyikan pujian itu kita diajar kembali sehingga iman kita kuat. Orang lain juga diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang terkandung dalam pesan lagu tersebut. Atau justru dengan kita menyanyikan itu dengan sungguh-sungguh segenap hati, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh diiringi dengan rasa syukur atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari mengawali bulan musik dan pujian ini, jika kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan, kita kerjakan dengan segenap hati. Selamat memuji dan bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama berdoa menaikkan doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang kami renungkan pada hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa melalui nyanyian pun kami bisa sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah melalui nyanyian yang kami lantunkan dengan segenap hati, kami boleh dikuatkan iman kami, karena kami diingatkan melalui pesan-pesan dalam nyanyian tersebut yang mampu mengajar dan menguatkan iman kami. Dan melalui nyanyian itu boleh menjadi ungkapan syukur kami dan membawa kami hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan saat ini kami menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang pada hari Minggu nanti akan memulai kembali peribadahan di gereja. Tuhan kiranya memberkati semua pihak yang sedang mempersiapkan peribadahan di gereja ini, baik hamba Tuhan, majelis jemaat, seluruh pelayan altar. Kiranya Tuhan lindungi dan berkati sehingga boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan kami sebagai jemaat yang hadir di rumah-Mu juga Tuhan lindungi dari segala mara bahaya, sehingga kami boleh memuji, menyembah Tuhan dan belajar akan kebenaran firman-Mu, beribadah kepada Tuhan dengan saudara seiman kami. Kami lakukan itu semua dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sebagian jemaat yang tidak bisa bersama-sama dengan kami nantinya di gereja oleh karena faktor-faktor tertentu. Kiranya Tuhan menganugerahkan hati yang penuh dengan sukacita meskipun mengikuti ibadah secara streaming. Biarlah sukacita yang terjadi dalam gedung gereja juga boleh sampai di rumah-rumah jemaat yang beribadah melalui siaran langsung melalui YouTube GKMI Salatiga ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi kota Salatiga, kiranya Tuhan terus memulihkan kota kami ini. Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, Bapak Wali Kota dan jajaran pemerintahan yang ada sampai ke daerah-daerah. Tuhan kiranya menolong, sehingga pemerintahan juga boleh menolong kami untuk boleh menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan juga memberkati setiap masyarakat yang ada di kota Salatiga. Biarlah dengan sadar boleh mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan, sehingga kami bersama-sama boleh menjaga satu sama lain. Berkati terus tim medis yang bertugas dan menolong dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya berikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap saudara kami yang bergumul dalam kehidupannya masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat. Bagi mereka yang sakit, biarlah tangan Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah pada hari ini, dan biarlah seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Amin.